Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas psikologi pendidikan. Izin memperkenalkan diri, sebagaimana yang teman-teman sudah dapat informasinya, nama saya sudah komplit ya, Pak Riman. Saya dosen tidak tetap, saya bukan dosen tetap ataupun dosen PNS, tapi saya dosen tidak tetap. Ngajar sejak 2017, terutama di bidang psikologi, karena background saya S1, S2, semuanya psikologi. Nah, oke. Nah, teman-teman, kita jumpa di mata kuliah psikologi pendidikan ya. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan bekal ke teman-teman semuanya di dalam melengkapi nanti ya, karena teman-teman kan calon guru yang tentu butuh memahami bagaimana sih karakter anak dan seterusnya ya. Nah, teman-teman semuanya, kita ada 15 pertemuan termasuk dengan ujian semester dan juga ujian tengah semester. Jadi materi masing-masing adalah 7 ya, 7 pertemuan di separuh semester dan kemudian separuh berikutnya juga 7. Nah, pada kesempatan kali ini overview terkait sama kontrak belajar. Untuk bagian yang pertama nanti materinya adalah terkait sama psikologi pendidikan. Apa itu sebenarnya psikologi pendidikan ya. Nah, untuk yang di Zoom ini nanti saya overview materi saja, untuk sisanya nanti materinya sudah sedia dan teman-teman bisa akses. Nah, mohon maaf sebelumnya juga website saya lagi trouble, masih dalam perbaikan untuk beberapa waktu, sehingga nanti saya share linknya secara langsung ya. Nanti bisa dilihat, jadi masih terpisah-pisah. Oke, di pertemuan pertama ini kontrak belajar. Sebagaimana umumnya di kontrak belajar itu adalah akan menyampaikan terkait apa yang sedang kita pelajari ya, overview materi, terus kemudian bagaimana penilaiannya, bagaimana pertemuannya, seperti itu. Baru berikutnya ada pertemuan 2 dan seterusnya ya. Nah, overview materi yang pertama, untuk pertemuan pertama sudah kita lakukan atau sedang kita lakukan ya sekarang ini, plus nanti ada materi apa sih psikologi pendidikan. Dan untuk pekan-pekan berikutnya di pertemuan yang kedua ada perkembangan kognitif dan bahasa. Nah, perkembangan kognitif dan bahasa, jadi sederhananya seperti inilah, psikologi pendidikan itu intinya adalah menjadi sarana, menjadi alat, menjadi pengetahuan untuk mendukung pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran itu kan agar siswa memahami ya, kan setiap kita belajar pasti ada tujuan pembelajarannya, baik secara kognitif, afektif, terus kemudian sampai keterampilan. Intinya psikologi pendidikan itu adalah kalau kita mempelajarinya, kita bisa memahami bagaimana caranya agar pembelajaran itu optimal, tujuan tercapai. Nah, psikologi pendidikan ataupun di materi kita bahas mulai dari sisi individunya. Sisi individunya itu ada apa saja yang kemudian harus kita perhatikan. Lalu kemudian prosesnya, nah ini berkaitan dengan guru dan termasuk lingkungannya. Jadi kata kuncinya itu. Jadi ada siswa, ada guru, ada lingkungan. Ya. Nah, pertama atau di bagian-bagian awal itu fokusnya ke individu. Apa itu perkembangan kognitif ataupun bahasa. Nah, terutama teman-teman mengajarkan matematika tentu akan berbeda antara anak SD, terus SMP sama SMA. Itu beda ya. Karena perkembangan kognitifnya berbeda. Tadi ada siapa tadi yang sudah mengajarkan penjumlahan tadi ya. Itu tentu juga kita harus melihat konteks umurnya. Nah, kita mempelajari tentang perkembangan kognitif. Nah, nanti belajar dari Piaget ya, teman-teman. Piaget terkait sama ada perkembangan
yang kognitif formal, terus kemudian dan seterusnya. Ya nanti teman-teman bisa dalami. Intinya adalah kita akan melihat masing-masing usia itu nanti ada tahapan-tahapan perkembangannya, dan tiap tahapan perkembangannya biasanya berjalan urut. Ya, sehingga dengan kita memahami tahap perkembangan, harapannya kita bisa tahu, oh anak ini masih berpikirnya itu katakanlah masih abstrak. Ya jangan kemudian kita sampaikan konsep-konsep yang terlalu abstrak. Kayak matematika itu kan sebenarnya terlalu ya abstrak lah bagi anak-anak misalnya kan. Nah, bagaimana itu menjadikan anak itu paham? Kan kita harus buat itu sekonkret mungkin sesuai dengan konteks dia. Nah, kita akan belajar itu dasarnya dari perkembangan kognitif. Juga nanti ada perkembangan bahasa ya, teman-teman. Berikutnya, pertemuan ketika ada konteks sosial dan perkembangan sosio-emosional. Bagaimana kemudian kita melihat di individu itu kan juga dipengaruhi ya dia ya. Lahir dipengaruhi selain genetik, lalu kemudian lingkungannya, mulai dari orang tua dan seterusnya, kan sampai besar kan. Nah, bagaimana kemudian kita melihat dari konteks perkembangan anak, terutama dari sosio-emosional, dari sosialnya gimana, emosionalnya gimana. Nah, penting sekali teman-teman untuk memahami psikologi pendidikan. Nah, sekaligus saya tanya di sini ya, apakah sudah pernah atau psikologi apa yang sudah pernah didapatkan di semester sebelumnya? Mungkin bisa tulis kolom chat. Psikologi umum mungkin atau pengantar psikologi sudah? Terus psikologi perkembangan mungkin? Kalau misalnya sudah dapat psikologi perkembangan nanti bisa ditengok-tengok lagi ya. Karena psikologi perkembangan, psikologi umum itu boleh dibilang sebagai fondasi untuk memahami psikologi-psikologi yang lain, termasuk psikologi pendidikan. Nah, kita nanti akan melihat bagaimana perkembangan secara sosial anak itu kalau usianya katakanlah SMP, itu secara sosial gimana, secara emosional seperti apa, kalau remaja seperti apa, gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah variasi individual. Variasi individual. Oh ya, nah kalau yang ketiga ini nanti kita bisa lihat juga dari perkembangan psikososialnya Erik Erikson ya. Nah, nanti bisalah saya share materinya. Ada variasi individual. Kenapa kemudian kita di kelas materinya sama, gurunya sama, metodenya sama, tapi hasil belajar anak-anak berbeda-beda. Karena individu satu dengan individu yang lain itu berbeda-beda. Mungkin tingkat kecerdasannya, mungkin minatnya, mungkin bakatnya, mungkin gaya belajarnya. Nah, variasi-variasi itu yang kita coba untuk pahami. Kita lihat. Dengan tahu, harapannya kita menyesuaikan tuntutan kita. Kalau memang tuntutan kita tidak disesuaikan, berarti butuh trik-trik, butuh metode. Ya. Misalnya ada anak-anak yang dia ternyata pinter sekali. Di kelas dia paling pinter ya, mungkin termasuk jenius. Di kelas itu juga mungkin ada anak-anak yang kecerdasannya biasa. Nah, bagi anak-anak yang pinter sekali langsung menangkap dan cepat. Nah, bagi anak-anak yang tidak kecerdasannya biasa-biasa aja, ya mungkin agak lambat. Sehingga anak-anak yang pinter, jenius, mungkin akan bosan. Dia sudah selesai kan, terus kemudian mungkin dia akan tampak jahil ya, melihat kerjaan temennya kok belum selesai, karena dia sendiri yang sudah selesai kan juga katakanlah mungkin ngerasa bisa sampai sendirian ya akhirnya nyari teman, dan itu mungkin bagi teman-temannya itu mengganggu. Bagi kita itu mungkin kita lihat bahwa anak ini mengganggu atau bahkan ada yang sampai melabeli nakal seterusnya. Nah, dengan memahami variasi individual, kita jadi lebih bijak. Kenapa kok bisa demikian? Dan dia pinter, tapi kok dia tampaknya mengganggu yang lain.
ya gimana ya, kita bisa pahami lah, wong dia udah selesai lebih dulu kan, mestinya udah selesai, nggak ada kerjaan, ya dia akan mencari-cari sesuatu. Nah, bagaimana kemudian mengelolanya? Nanti saya kira nanti bisa dikembangkan juga dengan diskusi ya. Terus ada diversitas sosiokultural. Nah, teman-teman mungkin satu saat nanti akan bertugas di tempat yang berbeda, ada di perkotaan, di desa, mungkin di gunung dan yang lain-lain. Dan sangat mungkin kulturnya itu akan berbeda-beda. Ya, sederhananya seperti inilah. Kalau kita berbicara Zoom itu hal yang biasa ya. Berbicara laptop mungkin itu hal yang biasa. Tapi kalau teman-teman mau ngajar di daerah yang 3T ya, sudah tertinggal, terpelosok dan seterusnya, boro-boro komputer, pesawat aja mungkin jarang lihat. Nah, ketika kemudian teman-teman membawa buku pelajaran matematika atau yang lainnya, ada gambar komputer 2 tambah komputer 2, mungkin dia akan lebih tertarik dengan menanyakan ini gambar apa. Nah, ini namanya komputer. Komputer itu apa? Jadi bukan fokus ke 2 tambah 2-nya, tetapi karena yang dia lihat itu hal yang sama sekali baru bagi dia akan fokus ke situ. Nah, lalu bagaimana kemudian kita mengajarkan matematika? Ya, yang di sekitar dia, kalau misalnya dia ternyata di daerah katakanlah gembala ya, mungkin daerah peternakan seperti itu, daerah pelosok hutan, punya banyak kambing ya kita pakai gambarnya ya gambar kambing. Analoginya, ceritanya gitu ya pakai kambing. Mudah sesuatu yang dia temui. Nah itu teman-teman ya. Kalau anak kecil mungkin ya sendo, apa permen atau yang lain. Nah di sini nih penting kita memahami diversitas sosio-kultural. Terus kemudian di 6 ada pendidikan luar biasa. Luar biasa di sini ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kanan itu berbakat, kiri itu disabilitas. Dalam arti memang dari sisi katakanlah IQ-nya itu kurang, ya kurang dari berapa 80 ya, nah teman-teman nih. Kalau yang berbakat, memperlakukan anak yang berbakat itu juga butuh keahlian khusus. Terus apalagi dengan yang disabilitas, ya baik itu yang sifatnya kecerdasan atau yang sifatnya fisik. Ya nanti kita akan belajar ya apa sih disabilitas, lalu kemudian disabilitas itu apa saja kita bisa pelajari ya, termasuk anak berbakat. Bisa saja mungkin anaknya sangat berbakat, tapi secara emosional dia mungkin butuh perlakuan khusus, bisa saja seperti itu. Atau dia tampaknya disabilitas, tetapi sebenarnya dia punya bakat, artinya cerdas sekali, ya bisa aja gitu ya. Secara fisik dia mungkin penyandang disabilitas, tetapi secara kognitif ternyata dia cerdas, ya bisa aja seperti itu ya. Yang ketujuh adalah pendekatan behavioral dan kognitif sosial dalam pembelajaran. Nah, kalau yang 1 sampai 1 itu adalah dasar, 2 sampai 6 apa namanya 2 sampai 5 ya, 2 sampai 5 itu ngomong individu. Nah, 6 sampai 7 ini terkait sama sudah mulai kita ya, metode mengajarkan. Kalau yang 2, 3, 4, 5 itu kita melihat individu dan lingkungannya ya. Sedangkan yang 6, 7 itu sudah kita metode. Bagaimana kemudian pendekatan behavioral dan kognitif sosial di dalam pembelajaran. Misalnya saja kok ada anak-anak yang dia pinter tapi kok tidak bersemangat, misalnya seperti itu. Kan mungkin performansi belajarnya enggak sesuai dengan harapan. Ya, gimana treatmentnya? Nah, kalau dalam menurut behavioral, kalau teman-teman ingat ada konsep stimulus respon. Ya, misalnya diberikan reward lah. Kalau anak-anak TK itu diberikan bintang gitu ya. Nah, kalau anak SMP mungkin apa ya? Mungkin bentuknya pujian, bentuknya apresiasi. Tidak melulu itu harus hadiah fisik ya. Nah, itu teman-teman. Nah, nanti di pertemuan 8 itu akan ada ujian tengah
semester ya. Biasa materinya ya berarti dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. RPS saya kira sudah, seingat saya sudah saya kirim di grup WA. Kalau nanti ternyata belum, nanti saya akan kirim ulang ya. Nah, di pertemuan yang ke-9, pendekatan pemrosesan dalam pembelajaran. Nah, bagaimana kemudian kita melihat, kalau yang behavioral itu kan yang diindikasikan orang belajar itu kalau perilakunya berubah kan gitu. Kalau pemrosesan informasi atau pembelajaran ini kan di dalam proses yang ada di dalam otak itu sebenarnya apa sih? Itu yang kita lihat ya. Lalu bagaimana kemudian kita mengoptimalkannya? Ada pendekatan-pendekatannya. Pendekatan proses kognitif kompleks dalam pembelajaran, nah, terutama untuk belajar hal-hal yang kompleks. Kayak matematika itu kan yang kompleks ya. Kalau kita dasarnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kita tidak kuasai, ya, kita tidak sampaikan dengan benar, nanti kan akan mengganggu tahapan-tahapan berikutnya. Nah, bagaimana anak menguasai, anak merasa senang. Nah, itu kan tugas kita ya. Pendekatan konstruktivis sosial dalam pembelajaran. Bagaimana kemudian kita memanfaatkan lingkungan, katakanlah tadi di kelas ada anak yang pinter, ada anak yang nggak pinter, yang pinter sudah selesai. Nah, bagaimana kemudian kita memanfaatkan konsep konstruktivis sosial, bahwa sebenarnya lingkungan itu memberi sarana untuk belajar. Misalnya adalah anak yang pinter itu diminta untuk mengajari, ya seperti itu ya. Atau kemudian ada konsep belajar kelompok dan yang lain-lain. Atau kemudian mungkin teman-teman ada konsep yang pinter mendampingi yang enggak, yang sudah menguasai mendampingi yang yang belum, misalnya seperti itu ya. Nanti ada jenis-jenisnya. Pembelajaran dan kognisi di area IC. Nah, ini terkait nanti khusus ya, seperti IPA dan seterusnya lah. Terus mungkin kita sudah menggunakan metode, mungkin kita sudah tahu terkait sama bagaimana si siswa. Tetapi ada hal yang lain yang perlu kita juga pelajari, apa itu terkait sama motivasi. Bahwa seorang guru lebih dari hanya sekedar transfer pengetahuan, tapi juga bisa membangkitkan semangat. Ya, kalau kita bicara filosofinya, kalau di pendidikan kan memang Tutpuri Handayani ya. Tapi kalau kita berbicara seorang pemimpin kan ada Ingarso Sutulodo, kita harus memberikan contoh ing madio bangun karso, artinya kita di tengah-tengah itu harus bisa memberikan semangat kan seperti itu. Ya di depan kita mengajarkan kan, ketika di depan kelas ya kita itu pemimpin ya, kita yang mengarahkan. Tetapi kemudian kita ketika kita berjalan ke belakang, kita melihat pekerjaan siswa, kita melihat kok dia tidak bisa, ya kita harus bisa membangun semangat kan gitu ya, harus istilahnya membuat muncul istilahnya sesuatu yang ada dalam diri mereka, bakat dalam diri mereka. Setelah kita jalan sampai ke belakang ya kita harus bisa memberikan Tutpuri Handayani ya, dorongan-dorongan. Nah, itu teman-teman. Terus kemudian pengajaran pembelajaran, apa sih kaitannya? Ya, tentu mengajar itu lebih dari tadi yang saya sampaikan, lebih dari hanya sekedar transfer knowledge, transfer pengetahuan, tetapi juga ada transfer yang lain ya. Dan juga berikutnya adalah mengelola kelas. Bagaimana kemudian kita mengelola kelas? Nah, konsepnya memang modelnya itu masih offline ya. Ntar setelah ini kita coba untuk praktekkan secara online. Bahwa online sekalipun itu sebenarnya bisa kita kelola. Ya, asal kita memang memiliki skill digital. Jadi sebenarnya nggak ada kendala. Justru online itu memudahkan. Kayak misalnya mengelola kelas kalau di dunia virtual di dunia nyata itu kan ada susunan ya, susunan tempat duduk dan seterusnya kan, bagaimana kemudian letak papan tulis dan seterusnya kan diperhitungkan ya. Nah di online itu sebenarnya kita bisa model-modelnya kita bisa modifikasi ya, nanti kita praktekkan setelah ini ya. Terus penilaian kelas, bagaimana kemudian kita menilai misalnya dalam pembelajaran, gimana dibilang bahwa pembelajaran kita itu berhasil. Apakah kemudian rata-rata semua harus nilainya 100, atau kemudian cukup bahwa ada satu orang yang nilainya 100.
atau misalnya tidak ada yang nilainya 100. Nah, yang berhasil seperti apa. Nah, ya. Terus ujian akhir semester. Nah, teman-teman, referensi yang saya pakai adalah psikologi pendidikan ya. Pokoknya buku-buku psikologi pendidikan yang ada temanya ini teman-teman boleh pakai, bisa pakai. Baik itu makalah, baik itu studi, baik itu jurnal, apapun boleh teman-teman pakai ya. Oke. Nah, terkait sama penilaian, ada tugas, ada UTS, ada UAS, ada keaktifan ya. Kalau tugas itu saya akan meminta teman-teman ini online nanti membuat video pembelajaran ya. Di RPS yang sudah saya kirimkan, saya lupa ingat sudah saya kirim atau belum. Di situ sudah, kalau nggak salah pertemuan 4 atau 5, itu teman-teman sudah saya minta mulai untuk membuat video ya. Teman-teman isinya 23 orang, nanti kita bagi, kalau di kelas yang lain itu saya bagi jadi 10 kelompok. Mungkin kalau teman-teman 7 kali ya. Jadi kalau 7 itu isinya 3 orang. Ya, mungkin ada yang Pak, nanti silakan dibagi sama ketua kelas ya. Tugas ya. Terus ada UTS, biasa UTS. UAS biasa, terus keaktifan. Keaktifan itu bertanya ataupun menjawab nanti di grup WA ya. Oke, itu. Nah, saya kira itu sih terkait sama overview. Untuk yang lain-lain nanti kita bisa obrolkan, termasuk mungkin ada update kebijakan, katakanlah harus ada sisi offline-nya gitu ya, atau seperti apa yang lain-lain. Nanti saya kira itu kita bisa sesuaikan dengan kondisi. Kenapa demikian? Misalnya contohnya, kita udah jadwalkan nih misalnya offline ya, kan ada jadwal separuh-separuh atau gimana itu ya. Ya kalau ketentuannya separuh-separuh. Tapi kalau teman-teman yang jumlahnya 23 itu mungkin bisa sekaligus mungkin ya. Tapi misalnya ada sebagian teman-teman yang mungkin terkendala secara kesehatan, ya itu kan bisa juga kita kesepakati. Daripada kemudian ada konsekuensi soal kesehatan, karena kita kan juga harus menjaga protokol kesehatan kan, yang akhirnya kan bisa aja kita putuskan untuk online dengan pertimbangan itu, misalnya ya, itu teman-teman. Itu saya kira untuk dari saya terkait dengan overview materi pada kesempatan kali ini.